Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukrianawati, NIM 319STYC23. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang trauma persalinan. Kita bisa langsung ke materinya. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa sih keadaan umum seperti melahirkan dapat menciptakan trauma? Untuk itu kita harus mengetahui apa sih itu trauma persalinan terlebih dahulu. Yang dimana trauma persalinan merupakan kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa menakutkan, entah mengalaminya atau menyaksikannya secara langsung. Ibu dengan trauma persalinan umumnya mengalami mimpi buruk, kecemasan parah, kilas balik peristiwa atau flashback, dan pikiran mengenai peristiwa tersebut. Kadangkala perhatian pada proses persalinan lebih banyak ditunjukkan kepada bayi, sedangkan kondisi ibu kurang diperhatikan. Ibu dengan trauma persalinan selalu masih terbayang mengenai pengalaman traumatis yang pernah dialami atau disaksikannya, sedangkan kondisi ibu kurang diperhatikan. Ibu dengan trauma persalinan selalu masih terbayang mengenai pengalaman traumatis yang pernah dialami atau disaksikannya. Selanjutnya, apa saja sih gejala dari trauma persalinan? Gejala trauma persalinan pada ibu umumnya meliputi mimpi buruk, kecemasan parah, peristiwa traumatis hingga mengalami kilas balik peristiwa. Selanjutnya, apa sih penyebab trauma persalinan? Penyebab trauma persalinan adalah karena adanya kejadian traumatis yang berkaitan dengan kehamilan maupun proses persalinan. Terkadang, kombinasi dari baby blues, depresi, postpartum, dan psikosis postpartum sering dihubungkan dengan trauma pasca melahirkan. Tentu saja, kombinasi dari kondisi kesehatan mental ibu melahirkan tersebut dapat memperburuk satu sama lain. Selanjutnya, penyebab trauma persalinan yakni sebagai berikut. Yang pertama, persalinan memakan waktu terlalu lama, sulit, dan menyakitkan. Yang kedua, penggunaan alat forceps melahirkan maupun ekstraksi vakum. Yang ketiga, harus menjalani operasi sesar darurat saat proses melahirkan normal mengalami hambatan. Yang keempat, mengalami kondisi seperti histerektomi, preeklamsia, eklamsia, robekan perineum atau area vagina dan anus yang parah hingga perdarahan postpartum. Selanjutnya, faktor risiko trauma persalinan. Ada beberapa faktor risiko yang membuat ibu lebih rentan mengalami gejala trauma persalinan sesungguhnya usai persalinan. Berbagai faktor risiko trauma persalinan yaitu memiliki riwayat trauma masa lalu seperti kekerasan seksual, kecelakaan, hingga pemerkosaan. Yang kedua, memiliki riwayat kecemasan maupun depresi. Dalam beberapa kasus, mengingatkan ibu mengenai pengalaman traumatis saat melahirkan dapat memicu munculnya gejala postpartum PTSD. Itu sebabnya, ingatan sederhana yang dimiliki ibu seputar trauma sebenarnya sudah dapat memicu timbulnya gejala trauma persalinan. Salah satu dampak dari ibu saat mengalami trauma persalinan yaitu kecil kemungkinan bagi ibu untuk mau hamil dan melahirkan lagi. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi trauma persalinan? Cara yang pertama yaitu berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan mental. Yang kedua, meminta dukungan dari orang sekitar, dukungan suami untuk eksklusif. Dan yang ketiga, minum obat. Pemberian obat bertujuan untuk membantu diri agar lebih fokus dan nyaman dalam mengelola gejala perawatan bayi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter atau terapis biasanya memberikan obat-obatan berupa obat antidepresan yang aman diminum selama masa menyusui dan tidak mengganggu produksi ASI. Tak lupa, penting untuk memahami bahwa pikiran dan perasaan Anda dapat
Tak lupa penting untuk memahami bahwa pikiran dan perasaan Anda tentang bayi maupun pengalaman traumatis di masa dapat berubah lebih baik secara bertahap. Kuncinya, beri waktu bagi diri Anda untuk perlahan-lahan. Baik, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini intinya itu trauma persalinan merupakan kondisi kesehatan mental yang dapat dialami ibu pasca melahirkan. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ulang. Baik, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat saya mohon maaf lagi. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.